Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muzaffar Fahrudin. Saya berasal dari kelas 1B, D4, Teknik Informatika, dan berasal dari divisi Riset Dikti. Sekarang saya akan menjelaskan materi kaderisasi dikarenakan waktu itu saya tidak mengikuti prakaderisasi dikarenakan izin. Ada 3 materi yang akan saya bahas, dan yang pertama adalah birokrasi. Langsung saja mulai. Apa itu birokrasi? Birokrasi adalah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian bidangnya. Hal tersebut adalah menurut Roque pada tahun 1978 dan dikutip dalam Sintijak 2017. Selanjutnya, urgensi birokrasi. Birokrasi dapat dipraktikkan sebagai suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin mekanisme dan keteraturan kerja. Yang kedua, birokrasi dapat mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, birokrasi penting untuk menjaga ketertiban dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, birokrasi menjaga konsistensi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Berikut kelebihan dan kekurangan dari birokrasi. Kelebihannya adalah spesialisasi pekerjaan memperjelas tupoksi masing-masing pihak yang terlibat. Lalu menyediakan struktur hierarki otoritas yang formal untuk memudahkan pengordisian. Dan yang ketiga, menjamin konsistensi dalam penerapan kebijakan dan prosedur organisasi. Selanjutnya, kekurangannya adalah struktur hierarki dapat membuat kaku dan sulit beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Lalu, standar efisiensi yang ditonjolkan dapat menghalangi untuk berinovasi dan berkreasi. Dan yang terakhir, memperlambat proses pengambilan keputusan dan merespon perubahan yang cepat. Selanjutnya ada biro. Biro adalah entitas atau unit dalam organisasi yang memiliki fokus tugas yang sangat spesifik. Berikut ciri-ciri biro, yaitu yang pertama spesialis tinggi, dan yang kedua struktur sederhana, dan yang ketiga keputusan cepat. Ini ada birokrasi administrasi di dalam himpunan mahasiswa komputer Polban. Selanjutnya ada beberapa jenis proposal, yaitu ada proposal kegiatan dan ada proposal lomba. Selanjutnya ada struktur proposal. Struktur proposal diawali dengan cover, lalu kata pengantar, daftar isi, lembar persetujuan, proposal kegiatan, daftar isi, latar belakang, rasionalisasi, tujuan, mekanisme rancangan, penerima manfaat, sumber daya yang diperlukan, tempat dan jadwal, indikator kinerja kegiatan, kepanitiaan, penutup, serta lampiran. Selanjutnya ada surat dan LPJ kegiatan. Berikut jenis-jenis surat yang ada. Yang pertama ada surat pemohonan, yaitu peminjaman sarana, izin atau dan lain-lain. Yang kedua ada pemberitahuan, kunjungan atau pengumuman. Dan yang ketiga ada pernyataan, dan yang keempat ada undangan yang berisi rapat, audiensi, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada surat keputusan, selanjutnya lagi ada sertifikat, selanjutnya lagi ada berita acara, dan yang terakhir lain-lain. Selanjutnya struktur LPJ kegiatan. Yang pertama ada cover, kata pengantar, daftar periksa, lembar persetujuan LPJ, daftar isi, latar belakang, rasionalisasi, tujuan, pelaksanaan kegiatan, sumber daya yang digunakan, pencapaian indikator, keberhasilan, lalu ada evaluasi kegiatan, lalu ada keberlanjutan, dan yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Lalu ada kepanitiaan, penutup, dan diakhiri oleh lampiran. Batas pengajuan maksimal. Dokumen proposal dan pengajuan kegiatan minimal H-7 pelaksanaan kegiatan. Sedangkan LPJ kegiatan yaitu H+5 pelaksanaan kegiatan. Apa itu birokrasi keuangan? Nah, tujuan dan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya pada masa pelaksanaan proker. Dan yang kedua, supaya proker yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Fungsinya yaitu sebagai pedoman anggaran dan pelaksanaan proker. Proses perancangan RAB yaitu bagi berikut.
perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Selanjutnya ada SPJ. SPJ itu adalah surat pertanggungjawaban atau bukti laporan administrasi yang terkait dengan kelengkapan pertanggungjawaban penatausahaan keuangan atau hasil realita kegiatan yang bersifat teknik dan khusus. Syarat sah kwitansi sebagai berikut, yaitu nilai nominal huruf dan angka harus sama, nilai huruf angka di kwitansi harus jelas, tidak boleh ditip X, dicoret, atau ditindih. Selanjutnya ada uraian pembayaran harus jelas, pengadaan barang dan jasa di atas 5 juta harus dilengkapi oleh materai. Lalu ada penulisan kwitansi yang benar sebagai berikut. Data penjual secara detail, yaitu nama disambung dengan toko, alamat, telepon, dan lain-lain. Lalu ada harga barang atau jasa, data produk secara mendetail dan tujuan pembayaran, tempat tinggal dan tempat dan tanggal transaksi, tanda tangan penjual dan pembeli serta stempel toko. Dan yang terakhir dilengkapi dengan kwitansi format bendahara Polban. Berikut proses pencairan dana. Yang pertama dilalui oleh kwitansi, yaitu kwitansi diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keuangan Polban. Lalu ada SPJ. SPJ diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kemahasiswaan Polban. Birokrasi sertifikat. Nah, berikut adalah contoh sertifikat. Nah, pengajuan sertifikat harus melalui eh, dua cara berikut, yaitu jika kegiatan Ormawa harus ada tanda tangan ketua pelaksana, ketua Ormawa, pembina Ormawa, atau wakil direktur. Yang kedua ada kegiatan jurusan harus dilengkapi oleh tanda tangan ketua pelaksana, ketua jurusan, pembina Ormawa, dan wakil direktur. Yang selanjutnya ada materi eksekutif, yaitu lembaga eksekutif yang berada di Himpunan Mahasiswa Komputer Polban. Awalnya, eh, Himakom Polban ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1987 yang pada awalnya masih bernama Himpunan Mahasiswa Politeknik ITB ya, dan dirubah setelah 2005 menjadi Mahasiswa Komputer Himpunan Mahasiswa Komputer Polban. Apa itu lembaga eksekutif Himakom Polban? Yaitu lembaga eksekutif yang merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Berikut struktur organisasinya. Ada Himakom Polban, di dalamnya ada MPA, yaitu Majelis Perwakilan Anggota, dan ada eksekutif, serta di bawahnya ada himpunan. Nah, berikut adalah hak lembaga eksekutif. Yang pertama, menunjukkan delegasi. Yang kedua, merancang kegiatan Himakom Polban. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh MPA. Dan yang keempat, staf ahli membuat aturan bersama untuk staf muda. Ketua pelaksana atau proker pergerakan membuat aturan pelaksanaan. Nah, dan berikut adalah kewajiban lembaga eksekutif. Yang pertama, mematuhi GBKH. Dan yang kedua, mengajukan rencana kerja. Dan yang ketiga, membuat laporan pertanggungjawaban. Yang keempat, mengadakan uang kas. Dan yang kelima, bimbingan staf ahli. Yang keenam, ada mematuhi aturan bersama. Dan yang ketujuh, ada staf proker atau pergerakan mematuhi aturan bersama. Visi dari Himakom eksekutif adalah terwujudnya anggota Himakom Polban yang semakin berprestasi dan kolaboratif sesuai minat dan bakatnya, memiliki rasa kekeluargaan dan berjiwa sosial yang tinggi. Sedangkan misinya terdapat tiga, yaitu meningkatkan prestasi melalui anggota Himakom Polban melalui perubahan akademik. Yang kedua, memfasilitasi anggota Himakom Polban untuk mencapai tujuan bersama sesuai potensi di dalam dirinya. Yang ketiga, menjaga keharmonisasi antar sesama di internal maupun eksternal Himakom Polban. Apa itu reformasi dan mengapa? Berikut adalah capaian sebelum SHP, yaitu pendataan PKM 38 tim, pendataan PMW, pendelegasian, media partner, WWF Wakaf Al-Quran, sosialisasi PPKS, dan kumpulan himpunan. Dan berikut adalah target setelah SHP. Yang pertama ada kaderisasi, selanjutnya Pers Natalis, dan dapat dibaca yang lain, masih banyak lagi ya. Dan yang ketiga ada materi legislatif,
MPA Himakom, yaitu Majelis Perwakilan Anggota. Visi dan misi MPA Himakom sebagai berikut. Yang pertama, visinya yaitu lembaga legislatif yang responsif, solutif, harmonis, dan bersinergi. Dan misinya yaitu mengoptimalkan kualitas internal sebagai legislator yang menjalankan 5 fungsi MPA Himakom. Kedua, menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis, anggota MPA Himakom yang harmonis. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan internal dan eksternal MPA Himakom. Berikut adalah kedudukan MPA di Himakom. Mirip seperti pada materi eksekutif yang tadi ya. Berikut adalah hak-hak MPA. MPA Himakom Polban berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan yang merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Yang kedua adalah MPA Himakom Polban berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif Himakom Polban minimal dalam satu kali masa kepengurusan atau apabila sewaktu-waktu dipandang perlu. Dan yang ketiga, berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif atau diperlukan. Dan yang keempat, berhak membubarkan lembaga eksekutif apabila terbukti anggaran dasar dan tangga Himakom Polban yang berlaku. Dan yang kelima, berhak melantik dan memberhentikan ketua legislatif, ketua ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Yang keenam, berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Dan kewajibannya sebagai berikut. Yang pertama, berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom Polban serta menetapkan ketetapan oleh MPR Polban dan selanjutnya. Mohon maaf. Yang kedua, yaitu MPA Himakom Polban berada di luar kepanitiaan dan berkewajiban menjadi pengawas setiap pelaksanaan kegiatan Himakom Polban. Dan yang ketiga adalah berkewajiban melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif Himakom Polban. Dan yang keempat, berkewajiban melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban, yaitu fungsi aspirasi, legislasi, yudikasi, mediasi, dan pengawasan. Nah, sebagai lengkapnya di bawah ini. Berikut adalah tata urutan peraturan Himakom Polban. Aturan Anggaran Dasar Bab 9 tata urutan peraturan pasal 25 tata urutan. Boleh dibaca sendiri ya. Berikut adalah hierarki dari legislatif MPA. Yang pertama ada ketua, di bawahnya ada wakil ketua, ada sekretaris, PSDA, bendahara, lalu ada Kominfo, komisi aspirasi, komisi legislasi, komisi pengawasan. Selanjutnya ada materi komisi pengawasan. Pengawasan yaitu komisi yang mengawasi setiap kegiatan himpunan yang diajarkan oleh eksekutif mulai dari rapat persiapan dieksekusinya kegiatan tersebut agar tidak melenceng. Pergerakannya itu mengawasi lembaga eksekutif dan membuat laporan hasil pengawasan. Selanjutnya, komisi legislasi. Legislasi merupakan komisi yang bertugas untuk membuat dan mengamandemen produk hukum sesuai dengan kebutuhan himpunan. Pergerakannya adalah program legislasi mahasiswa, pembentukan peraturan undang-undangan. Selanjutnya ada Kominfo. Kominfo adalah komisi yang bertugas melaksanakan komunikasi serta mendistribusikan informasi terbaru mengenai MPA Himakom dan seputar legislatif untuk diasyorkan kepada warga JTK. Selanjutnya ada komisi aspirasi, yaitu komisi yang terbentuk dalam MPA Himakom Polban yang berperan untuk menjalankan salah satu dari 5 fungsi MPA, yaitu fungsi aspirasi. Pergerakannya yaitu pembuatan form aspirasi serta pembuatan kuesioner. GBKH, yaitu garis besar kebijakan himpunan. GBKH adalah pernyataan aspirasi yang ditetapkan oleh anggota Himakom melalui keputusan MPA Himakom di setiap keputusannya. Ini adalah kebijakan organisasi yang mencakup garis-garis besar pandangan dan tujuan Himakom. Maksud dari GBKH yaitu ditetapkannya GBKH yaitu sebagai acuan lembaga eksekutif dalam merancang dan menjalankan program kerjanya. Berikut tujuannya. Selanjutnya, ada proses pembuatan GBKH, yaitu pertama,
pembuatan dan penyerahan form GBKH oleh Komisi Aspirasi, lalu pengkajian form GBKH, lalu pembuatan naskah GBKH, dan pengesahan GBKH. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.